Yo guys, gue tuh sejujurnya rada bosen ya sama gadget wearable yang itu aja. Kalau nggak TWS jam lagi. Kalian udah ada yang pernah pakai smart glasses atau kacamata pintar belum? Gue pernah, Google Glass, tapi itu udah lama. Makanya, pas Ray-Ban Stories diluncurkan, asli man, gue excited banget. Jadi ini adalah smart glasses yang merupakan hasil kolaborasi antara Facebook dan Ray-Ban. Kacamata yang satu ini nggak cuman buat obat ganteng doang, tapi ada fungsi-fungsi lain yang asik juga. Ya udah, yuk kita lihat. Gini ya, pasti ketika lo ngeluarin duit jutaan rupiah untuk sebuah kacamata high-end, terlebih dengan brand ikonik seperti Ray-Ban, impresi awal itu penting banget pastinya. Jelas. Nah, ini packagingnya berasa mahal, bukan kayak barang abal-abal murahan. Yang punya kacamata Ray-Ban dan sejenisnya udah paham lah. By the way, gue beli yang tipe Wayfarer yang merupakan salah satu seri klasik yang ikonik keluaran Ray-Ban selain Aviator. Nama seri kacamata ini sejatinya adalah Ray-Ban Stories, seperti yang terpampang besar pada boxnya. Di boxnya juga tertera apa aja isi boxnya, dan juga terdapat berbagai deskripsi terkait kacamata pintar ini. Begitu kita buka covernya, set! Terlihat box berwarna all black dengan feel yang premium. Isinya ada charging case berbahan kulit yang berisikan kacamatanya, lalu carrying pouch yang terasa sangat lembut dan premium di tangan, booklet, dan kabel USB-C buat ngecas. Nambah PR baru nih gue, kacamata juga kudu dicas. Kacau. Jadi inget masa-masa gue pernah pakai Google Glass. Tahun depan berarti gue harus punya sepatu pintar juga nih, biar makin jadi sobat PLN. Nah, ini nih jagoannya, Ray-Ban Stories. Asli excited gue. Seperti yang gue bilang, ini tipenya adalah Wayfarer. Yang perlu kalian ketahui, ini frame-nya adalah warna shiny olive dengan lensa transition green. Yang artinya, kalau lagi berada di outdoor bawah matahari, lensanya akan berubah dari clear menjadi kehijauan. Lensanya menurut gue bagus banget, super jelas pandangan kita. Kenapa gue pilih tipe ini? Karena Wayfarer adalah tipe ikonik Ray-Ban, dan gue pengen bisa pakai kacamata ini di berbagai kondisi termasuk indoor, nggak hanya outdoor. Jadi gue bisa gaya-gayaan dimanapun. Sebenarnya masih ada jenis frame lainnya seperti round dan juga meteor. Begitu juga dengan warna frame dan lensanya. Just info, di websitenya sih bisa pakai lensa resepan ya. Tapi gue nggak paham prosesnya gimana. Setiap gue jalan kemanapun atau lagi nyantai di cafe menggunakan Ray-Ban Stories, minimal pasti orang pada penasaran dan noleh. Karena tongkrongannya yang berkelas, warnanya unik, dan ada branding Ray-Ban yang nonjok di framenya. Dan gue menikmati attention itu. Makin diperhatiin, makin songong gaya gue. Kapan lagi? Gue dan Al itu suka menggunakan gadget yang keberadaannya super jarang. By the way, kalau kalian perhatikan secara detail, di lensanya ada logo Ray-Ban juga. Biar nggak jadi sekedar kacamata biasa, kalian harus pair kacamatanya dengan aplikasi Facebook View. Untuk sekarang, hanya tersedia di App Store maupun Play Store pada region di mana kacamata tersebut rilis. Tapi ada APK-nya kok, tenang. Lalu login dengan akun Facebook kalian, beres deh. Men, lu kalau orang awam, lu ngeliat nih sekarang lu berasa nggak gue lagi ngerekam sesuatu? Nggak. Terus kamera-kameranya tuh berasa kayak kamera apa berasa kayak engsel? Engsel. Tapi di ujung sini ada lampu putih, lu kelihatan nggak di sana? Gue pikir pantulan dari situ. Oh iya sama, bener Heru juga ngomong kayak gitu tadi. Pasti pikir pantulan. Oke. Ya, di sisi ujung kedua frame-nya terdapat masing-masing kamera 5 megapiksel yang bisa merekam video maksimal berdurasi 30 detik maupun menjepret foto. Kenapa nggak lebih panjang dari 30 detik durasinya?
Tentu untuk mengurangi potensi pembuatan video-video ahui. Dan juga kalau untuk sosmed nggak perlu panjang-panjang kan? Setiap kali kita merekam atau menjepret foto akan terlihat lampu LED kecil yang menyala. Tujuannya supaya orang tahu bahwa kita lagi merekam dan tidak melanggar privasi mereka. Namun, karena alasan yang disebutkan Al tadi, ya memang kita harus lebih bertanggung jawab dalam menggunakannya. Di bagian atas frame kanan terdapat tombol. Tekan dan hold untuk menjepret foto, atau tekan dan lepas untuk merekam video. Cara kedua, bisa pakai Facebook Assistant. Tinggal bilang, "Hey Facebook," lalu sebut mau ngapain. Cukup responsif dan akurat kok prosesnya. Gue ketagihan pakai Facebook Assistant, apalagi dalam kondisi maskeran. Jadi nggak perlu bolak-balik neken tombol sehingga buat orang curiga. Tips tuh, catet ya. Rasio fotonya sih umum ya, tapi yang aneh kenapa videonya cuma dikasih satu opsi by default, 1:1 doang. Di settingan gue nggak nemu opsi lain. Judulnya kan Ray-Ban Stories. Rasio story kan manjang. Bahkan pada iklan Ray-Ban dan Facebook pun demikian ditunjukinnya. Kita pantau deh ya, ada updatean apa enggak terkait hal ini nanti. Ray-Ban Stories bukan cuma sekedar kacamata yang berkamera, tapi bisa buat dengerin audio via Bluetooth dari HP, serta teleponan. Secara ada 2 speaker dan 3 mic. Kualitas output audionya ya oke lah. Tapi kendalanya suaranya bisa kedengeran dengan mudah sama orang yang di samping kita, alias bocor, karena speakernya model open ear. Apalagi untuk orang yang settingan volumenya selalu 100% kayak gue. Ya jadi kurang nyaman ya buat gue personal. Walaupun emang praktis sebenarnya, nggak perlu ada TWS nyantol mulu di kuping. Dan namanya kacamata, ya dipakai terus kan? Kalau lagi sendirian sih, fine lah. Untuk mengontrol fungsi fitur audio ini, di sisi kanan frame ada area touch control. Cara kerjanya mirip TWS yang memiliki fungsi sejenis. Baik Ray-Ban dan Facebook nggak nyebutin berapa kapasitas storage dari Ray-Ban Stories. Cuman dikasih perkiraan, bisa jepret kurang lebih 500 foto dan 30 video berdurasi 30 detik. Ya not bad lah, main banyak. Kecuali dipakai liburan, mungkin harus sering rajin-rajin download kemudian delete yang ada di storage via aplikasi Facebook View. Cara menggunakan aplikasi ini mudah. Kalau mau langsung share ke sosmed lain juga bisa. Kita nggak perlu download ke galeri HP dulu. Kayaknya gue lagi nyobain ngerekam dengan kamera dari kacamata Ray-Ban. Gimana? Kira-kira hasilnya udah bisa belum diadu sama Vivo X70 Pro Plus? Ini perekaman videonya ya. Gue nggak akan bahas kualitas fotonya dan videonya secara mendetail. Gue sadar kamera di sini speknya minimal dan sifatnya buat ngejar momen atau sekedar have fun tanpa harus berkali-kali ngeluarin HP. Terus kalau gue kebayang bisa gue pakai jadi B-roll footage dadakan buat ngasih kalian perspektif yang berbeda juga. Saran gue, pakailah di kondisi outdoor dengan pencahayaan yang melimpah atau indoor dengan lighting yang proper. Kalau pencahayaannya kurang atau low light, ya bubar. Noise-nya bakalan merajalela. Sekedar ada aja deh intinya. Well, kacamata mahal bukan berarti tanpa keluhan ya. Gue merasa finishingnya di beberapa area kurang soft, seperti di ujung framenya ini. Kayak rada tajam gitu. Kadang pas bersentuhan dengan kulit saat mau pakai kacamatanya berasa tuh. Lalu dari pabrikan, framenya kalau kita perhatikan secara detail, ada goresan-goresan halus. Padahal ini baru dan segel loh dari sananya. Mungkin karena super glossy ya.
jadi super rentan sama goresan. Berikutnya, setelah menggunakan Ray-Ban Stories berlama-lama, bisa jadi frame-nya berasa rada ketat di area pinggir kepala dan berat sekaligus gede juga. Apalagi dibandingin sama kacamata gua satunya yang lebih simple dan ringan. Tapi beda fungsi juga kan. Kemudian terkadang orientasi output kameranya nggak sesuai ekspektasi, bisa cukup miring. Karena posisi atau angle kepala kita nggak selalu sejajar dengan pandangan atau view aslinya. Soal baterai gimana? Secara spesifikasi, kalau gue perhatiin nggak ada penjelasan yang detail ya. Tapi dari pengalaman gue, pernah gue pakai non-stop dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Penggunaannya sendiri yang ini nggak intensif. Untuk jepret-jepret foto dan video beberapa kali, denger lagu, teleponan, baterainya sisa kurang lebih 40%. Sedangkan untuk penggunaan yang lebih intensif, gue pernah mulai pakai jam 12.30-an siang dengan baterai penuh, lalu jam 18.30-an sore menjelang malam, baterainya sisa 8% dan sudah minta dicas. Terus gue cas 20 menitan, di charging case keisi jadi 52%. Boleh juga lah ya speednya. Untuk case-nya sendiri, gue lagi-lagi belum menemukan data yang menunjukkan punya kapasitas untuk menampung extra juice berapa lama. Amannya, tiap malam ya gue cas aja. Sebelum kelupaan, gue juga mau info, di sisi kiri dalam frame ada switch, fungsinya buat pairing, hidupin atau matiin fungsi smart glasses-nya. Gue sih nggak pernah matiin, walau gue simpen dalam case sekalipun. Supaya, begitu gue keluarin dari case, langsung siap buat dipakai. Terakhir, kalau kalian berminat atau pengen cuci mata, bisa cek link Tokopedia-nya Apple Tree di kolom deskripsi. Gue belinya di sana. Oke, Ray-Ban Stories. Apakah ini smart glasses yang paling canggih secara fungsi? Jawabannya enggak. Tapi menurut gue, ini adalah smart glasses yang tongkrongannya paling tidak mengintimidasi, keren, dan berkelas, namun tetap mampu menjalankan fungsi basic sebuah smart glasses secara baik. Ya, gue bukan penggemar Facebook dengan berbagai privacy issue yang mereka miliki. Tapi untuk sekarang, menurut gue nggak ada opsi smart glasses mainstream yang lebih top daripada ini. Harganya ya mahal, namanya juga Ray-Ban. Kacamata biasanya aja kalau asli udah mahal kan? Jangan dibandingin sama yang KW loh ya. Gue berharap semoga generasi keduanya nanti ada fungsi-fungsi yang lebih canggih yang bisa ditambahkan dan punya integrasi yang lebih dalam dengan iOS maupun Android. Jadi pengalaman menggunakannya lebih seru dan lebih ngasih feeling seolah the future is here. Kayak judul opening music K2G. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!